Halo semua, kembali lagi di channel Arma TV. Baik, kali ini Arma TV mau review alur cerita film Ghostbump yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kumpulan monster-monster karangan seorang penulis bernama L.R. Stein yang muncul ke dunia nyata. Pria bernama Zack yang kebetulan pindah ke sebelah rumah Stein tanpa sengaja membuka sebuah buku ajaib dan mengeluarkan monster. Saat menemui Hannah, anak perempuannya Stein, keadaan semakin buruk saat para monster mulai merusak kota. Kini Zack, Stein, dan Hannah harus berjuang untuk mengembalikan para monster itu ke dalam buku. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe. Di awal scene memperlihatkan pada seorang pria remaja bernama Zack dan ibunya yang dalam perjalanan menuju tempat tinggal baru mereka. Karena kebetulan sang ibu mendapat pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah di sebuah kota bernama Madison. Begitu sampai di rumah baru, Zack merasa seperti ada yang memantaunya dari rumah sebelah. Tak lama tante Zack yang bernama Lauren pun datang. Lauren kemudian memberikan Zack sebuah topi gemoy. Zack kemudian mengambil barang-barangnya di dalam mobil. Lalu ada seseorang dari sebelah rumah yang memanggilnya. Perempuan cantik itu bernama Hannah, tetangganya Zack. Mereka pun saling berkenalan. Tiba-tiba ayahnya Hannah datang dan mengatakan untuk menjauh dari putrinya. Berlanjut pada Zack dan ibunya yang tiba di sekolah. Di sini Zack tidak mau jalan barengan dengan ibunya, karena dia tidak ingin orang-orang tahu kalau dia anak seorang wakil kepala sekolah. Kemudian para siswa berkumpul di aula untuk menyambut wakil kepala sekolah baru mereka, dan juga pengumuman tentang pesta dansa sekolah. Lalu Zack pun mendapat teman baru yang bernama Cem gak pakai bucket. Lanjut pada Zack yang akan buang sampah. Tiba-tiba Hannah datang mengagetkan Zack. Di sini Zack bilang bahwa ayah Hannah sedikit galak. Zack lalu menanyakan keberadaan Hannah di sekolah, dan ternyata Hannah cuma homeschooling. Kemudian Hannah pun mengajak Zack ke suatu tempat. Mereka pun tiba di sebuah pasar malam yang sudah tak terpakai di dekat rumah mereka. Lalu Zack dan Hannah pun naik ke sebuah biang lala. Di sini mereka pun saling bercerita tentang orang tua mereka, yang mana Hannah tidak pernah tahu siapa ibunya, sedangkan Zack ayahnya sudah meninggal. Saat pulang, Zack bilang dia akan buang sampah lagi pada hari Selasa dan Kamis. Tiba-tiba ayahnya Hannah datang dan kembali mengatakan untuk menjauhi putrinya. Lanjut pada Zack yang lagi belajar di kamar. Tiba-tiba dia melihat Hannah bertengkar dengan ayahnya. Karena Hannah berteriak, Zack pun bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Zack malah diusir oleh Stein. Lalu Zack bilang pada ibunya kalau Hannah dalam masalah. Ibunya pun tersenyum dan mengatakan siapa itu Hannah. Zack pun menelpon polisi untuk melaporkan hal itu. Kemudian dua orang polisi pun datang. Di sini Stein mengatakan kalau Hannah sudah terbang ke London pagi kemarin. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari atas. Ternyata itu adalah suara televisi. Sepertinya Stein sudah mengatur semuanya. Zack pun merasa kalau Stein menyembunyikan sesuatu. Saat Zack mau naik ke atas, para polisi pun menahannya. Tampak ibunya Zack yang sangat marah dengan ulah Zack. Lanjut pada Lauren yang datang ke rumah untuk menjaga Zack, karena ibunya Zack akan menghadiri acara pesta dansa sekolah. Tiba-tiba Zack kembali melihat keributan Hannah dan ayahnya. Zack pun beralasan pada Lauren bahwa dia harus belajar di kamarnya. Saat di luar, Zack melihat Cem yang akan pergi ke pesta dansa sekolah. Zack lalu meminta bantuan pada Cem. Ketika Stan pergi, Zack dan Cem pun masuk dengan melompati pagar. Zack lalu masuk dari pintu belakang, sementara si Cem menunggu di luar. Saat di dalam, tiba-tiba si Cem pun masuk, dan terlihat ada banyak jebakan beruang di situ. Mereka berdua kemudian naik ke lantai atas. Lalu mereka mendengar suara yang berasal dari rak buku, dan menemukan sebuah buku yang terkunci. Karena penasaran, mereka pun membuka buku tersebut. Tak lama, Hannah pun datang dan menanyakan mereka sedang apa. Zack bilang bahwa ia hanya ingin memastikan kalau Hannah baik-baik saja. Hannah lalu menanyakan apa kalian membuka buku itu. Saat Zack ingin mengambil buku itu, bukunya terlempar sendiri. Kemudian muncul sosok manusia salju dari buku itu, atau yang dikenal dengan nama Yeti. Lalu Cem tak sengaja menyenggol sebuah lampu. Kemudian Hannah pun pergi keluar untuk mengejar Yeti itu, dan terlihat di situ sebuah buku yang terbuka. Saat di luar, Zack menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hannah tak bisa menjelaskan dan kemudian pergi. Zack dan Cem pun menyusul Hannah di tempat permainan hoki. Tampak Hannah yang bersiap untuk mengembalikan Yeti itu ke dalam buku.
Tiba-tiba sebuah permen jatuh dari atas. Kemudian, si Yeti pun muncul. Saat Hana membuka bukunya, si Yeti memukul bukunya hingga terjatuh. Akhirnya terjadilah perebutan buku di antara mereka. Saat akan diserang, Zack dan Hana berlari ke sebuah pintu kecil. Akhirnya mereka pun terpojok. Saat Yeti akan menyerang, ia tersodot ke dalam buku. Ternyata itu adalah perbuatan Stein. Saat di mobil, Stein pun marah kepada mereka. Akhirnya di sini Zack pun tahu bahwa Stein ini adalah seorang penulis. Sesampainya di rumah, Stein menyuruh Zack dan Cem untuk pulang. Sedangkan Stein dan Hana berencana untuk pindah. Saat di rumah, terjadi perdebatan antara Stein dan Hana, karena Hana tak ingin pindah lagi. Lalu Zack pun datang dan minta penjelasan dari Stein. Akhirnya Stein pun menjelaskan bahwa dulunya Stein menderita alergi parah hingga ia tidak bisa keluar rumah. Dari situ dia pun membuat temannya sendiri, para monster dan lain-lain. Hingga akhirnya mereka pun menjadi nyata. Tapi semua akan aman kalau bukunya terkunci. Lalu tiba-tiba Stein melihat satu buku lagi yang terbuka. Dan ternyata itu adalah Sleepy, si boneka cerdik. Stein pun mengambil buku itu, tapi udah keburu diambil si Sleepy. Sleepy lalu membakar buku itu dan kemudian pergi. Dan Sleepy sudah mengambil semua buku yang ada di rak. Sleepy pun pergi dengan mobil dan membawa banyak buku. Mereka lalu bergegas untuk mengejar si Sleepy. Dan tiba-tiba mereka dihadang oleh segerombolan kurcaci. Para kurcaci itu pun menyerang mereka, dan mereka pun melakukan perlawanan terhadap para kurcaci. Dan ternyata para kurcaci itu bisa utuh kembali. Akhirnya mereka pun lari dari pintu belakang yang banyak jebakan. Setelah keluar mereka pun mengunci pintu. Saat di luar mereka melihat debu api yang berterbangan, yang ternyata itu berasal dari buku yang terbakar. Sleepy melakukannya agar para monster tidak bisa kembali ke buku. Sementara itu, terlihat Sleepy yang berkeliling kota sambil melepaskan monster-monster dari dalam buku. Lalu di kantor polisi, mereka banyak mendapat laporan warga kota diserang monster. Tiba-tiba listrik pun mati. Saat akan memeriksa, ternyata si Sleepy ada di situ. Kemudian dua alien datang dan menembak dua polisi itu dengan sindar pembeku. Sementara itu, Loren kedatangan seekor dogi gemoy. Saat Loren akan mengambil air, si dogi pun melayang. Dan saat Loren kembali, tiba-tiba saja berlanjut pada Zack dan yang lainnya, di mana mereka melihat kota jadi kacau dan orang-orang menjadi beku. Cara untuk mengakhiri semua ini, Stan harus menulis buku kembali. Tapi itu memakan banyak waktu karena Stan harus menulis banyak buku. Lalu Zack pun menyarankan Stan menulis satu buku saja untuk semua monster. Tapi Stan membutuhkan mesin tiknya, karena mesin tik itu memiliki jiwa sendiri, dan mesin tik itu berada di sekolahnya Zack. Sementara di sekolah yang mengadakan pesta dansa, terlihat ibunya Zack yang mau menghubungi Zack, tapi tidak ada sinyal. Mereka kemudian pergi menuju sekolah. Tiba-tiba mereka kedatangan Invisible Boy. Invisible Boy pun menampar dan menarik dasinya Cem. Stan pun langsung tancap gas dan makhluk itu pun terjatuh. Tak hanya itu, mereka kemudian kedatangan monster lainnya yaitu belalang sembah raksasa. Stan langsung tancap gas untuk menghindar. Sayangnya mobil mereka menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan Alfamart hingga terbalik. Tak lama si belalang datang. Untungnya mereka sudah keluar dari mobil itu dan masuk ke Alfamart. Terlihat di situ kondisi Alfamart yang sepi. Lalu Zack dan Hana mendengar sesuatu. Dan saat dilihat itu adalah manusia serigala. Tiba-tiba si Cem datang sambil membuka minuman soda. Si manusia serigala pun mencari asal suara. Stan yang bersembunyi di bawah meja jeruk terkena air liur si serigala. Karena terpojok, Zack kemudian melempar sebuah mainan ayam untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba Stan menyemburkan air liurnya. Manusia serigala itu pun mengejar mereka. Akhirnya mereka pun berhasil keluar melalui pintu belakang. Manusia serigala itu berhasil mendobrak pintunya. Mereka pun terpojok karena tak ada jalan keluar. Kemudian ternyata Loren datang menyelamatkan. Loren dan Stan kemudian berkenalan. Stan berterima kasih kepada Loren karena sudah menyelamatkannya. Sepertinya di sini mereka saling menyukai. Zack lalu menyuruh Loren menghubungi polisi, sementara mereka pergi ke sekolah. Lanjut pada mereka yang berjalan melewati pemakaman. Tiba-tiba ada yang menarik baju Hana. Ternyata bajunya cuma tersangkut di patung. Zack pun membantu untuk melepaskannya. Saat mereka akan berciuman, cahaya bulan menyinari mereka. Kemudian di sini Zack berpura-pura tidak tahu dengan yang dialami Hana. Tiba-tiba kaki Zack ditarik oleh zombie dari dalam tanah. Terlihat ada banyak zombie yang mengejar mereka.
Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran para zombie. Sementara itu, terlihat Loren yang telah sampai di kantor polisi. Saat Loren memanggil, tak lama sersan Sleepy pun muncul yang siap melayani dan melindungi. Kemudian datang dua alien dan menembak si Loren. Zack dan yang lainnya pun telah sampai di sekolah. Mereka lalu berpencar untuk mencari mesin tik itu. Di sini Zack mengatakan pada Stan bahwa sebenarnya Hana tidaklah nyata. Ternyata Hana merupakan bagian dari ciptaan Stein sama seperti monster lainnya. Stan menciptakan Hana karena dia merasa kesepian. Tiba-tiba Hana datang dan bilang dia telah menemukan mesin tiknya. Lalu Stan menyuruh Zack dan yang lainnya pergi ke aula untuk memberitahu orang-orang, sementara dia akan mengetik tulisannya. Saat berada di acara pesta itu, Hana terlihat sangat senang karena ini pertama kalinya dia melihat acara pesta dansa sekolah. Akhirnya Zack pun bertemu dengan ibunya. Zack dan Cem lalu naik ke atas panggung dan memberitahu semua orang bahwa monster telah menyerang kota. Mereka malah ditertawai oleh orang-orang. Lalu si pria gendut melihat seekor belalang berada di luar. Kemudian melihat hal itu, semua orang pun menjadi panik. Lalu Zack pun mengatakan bahwa Stan perlu waktu untuk menyelesaikan tulisannya. Sementara di luar, terlihat para kurcaci yang melepaskan monster dari dalam buku. Kemudian mereka pun membakar buku itu. Terlihat Sleepy yang berorasi di hadapan para monster. Zack dan siswa lainnya pun menutup semua pintu masuk dengan kursi. Di sisi lain, terlihat Stan yang sedang mengetik tulisannya. Kemudian para zombie berhasil merobek pagar kawat sekolah. Zack pun memukul semua serangga yang berhasil masuk. Akhirnya, pintu pun berhasil diterobos oleh robot-robot KT. Sementara itu, terlihat dua orang pasangan yang bertemu dengan manusia serigala. Pria gentle itu pun pergi meninggalkan pacarnya begitu saja. Melihat wanita yang disukainya dalam bahaya, Cem dengan tampan dan beraninya pun menerjang dan menghajar si manusia serigala itu. Si wanita pun takjub, bagaimana bisa Cem mengusir serigala itu. Ternyata gigi geraham Cem ada yang terbuat dari perak. Dan si wanita pun jatuh hati dengan si gigi kelinci. Berlanjut pada Stan yang sedang mengetik bukunya. Tiba-tiba Sleepy pun datang mengganggunya. Saat akan mengambil mesin tiknya, Sleepy menendang tutup mesin itu. Tak lama, Zack dan Hana pun datang. Stan tak bisa lanjut mengetik karena jari-jarinya patah. Kemudian mereka pun segera pergi dari tempat itu. Saat berjalan di lorong, mereka dihadang oleh tanaman pemakan serangga. Untungnya mereka berhasil melepaskan diri. Kemudian terlihat para monster yang berhasil masuk ke dalam sekolah. Orang-orang pun berlari dan berkumpul di lorong. Lalu Stan melihat bus sekolah di situ. Stan berniat untuk pergi menggunakan bus itu karena dia yang diburu para monster. Saat melihat lab kimia, Zack belum mempunyai sebuah rencana. Akhirnya Stan pun pergi menggunakan bus sekolah. Dan benar saja, para monster itu pun langsung mengejarnya. Saat di jalan, bus diserang oleh belalang raksasa hingga terbalik. Ketika dilihat, bus itu hanya berisi boneka dan peledak. Kemudian ternyata bus itu hanya pengalihan dan mereka naik bus yang lain. Mereka kemudian masuk ke pasar malam untuk mencari tempat aman. Sementara itu, para monster yang terkena bom pun hidup kembali. Saat Zack mulai mengetik bukunya, tiba-tiba Sleepy pun muncul. Mereka pun bersiap untuk pergi. Terlihat Sleepy yang membawa buku dan bersiap untuk melepaskan monster. Kemudian muncul gumpalan besar berwarna merah. Mereka pun berencana untuk naik ke atas biang lala. Sebelum naik, Stan mempercayakan pada Zack untuk menyelesaikan bukunya. Stan lalu mendekati gumpalan merah itu, dan dia pun tertelan oleh gumpalan itu. Sementara itu, Zack yang sedang mengetik kedatangan para monster yang mulai memanjat ke biang lala. Akhirnya Zack pun menyelesaikan tulisannya. Tiba-tiba si belalang sembah raksasa datang menyerang dan merobohkan biang lala hingga menggelinding ke jalan. Untungnya mereka mendarat dengan selamat. Lalu Hana menyuruh Zack untuk segera membuka bukunya. Tapi Zack ragu karena Hana pasti akan ikut masuk ke dalam buku. Zack pun mencoba menjelaskan. Ternyata Hana sudah mengetahui kalau dia juga bagian dari ciptaan ayahnya. Saat para monster mendekat, Hana pun langsung membuka bukunya, dan para monster pun mulai tersedot ke dalam buku. Zack lalu memeluk Hana agar ia tidak tersedot ke dalam buku itu. Saat Sleepy akan tersedot, ia berpegangan pada Stein. Kemudian Zack dan Hana pun berciuman untuk terakhir kalinya. Akhirnya Hana pun tersedot ke dalam buku itu. Lalu, tampak Zack dan Stein yang murung dengan kepergian wanita yang mereka sayangi. Scene berlanjut pada sekolah yang dalam perbaikan. Lalu, tampak Zack dan ibunya yang baru tiba. Di sini, Zack ingin masuk ke sekolah barengan dengan ibunya. Sementara itu, Stein dan Loren pun udah saling bucin. Stein kemudian masuk ke ruang kelas, dan sekarang dia menjadi guru bahasa Inggris pengganti di situ.
Saat kelas telah selesai, Zack bertanya pada Stein apakah ia merindukan Hana. Stein menjawab bahwa Hana selalu ada di hati dan pikiran. Lalu ia menunjuk ke arah samping, dan Hana ada di situ. Ternyata Stein menulis Hana kembali, lalu ia pun membakar bukunya. Zack dan Hana pun pergi untuk melepas rindu. Saat Stein berjalan di lorong, tiba-tiba mesin tik yang ada di dalam rak mengetik sendiri. Ternyata itu adalah si Invisible Boy yang belum sempat tersedot ke dalam buku. Dan tamat. Ya, itulah tadi alur singkat dari film Ghostbump. Ternyata filmnya cukup seru juga. Pantas aja ya, Stan ini sangat overprotective pada Hana, karena si Hana ini adalah ciptaannya dan bukanlah manusia normal. Sebenarnya yang berpengaruh di sini adalah mesin tik keramat itu. Jadi, siapa saja yang menuliskan cerita di mesin itu akan menjadi nyata. Jadi film Ghostbump ini emang diangkat dari sebuah buku karya R.L. Stein, seorang penulis cerita horor. Sebelum Ghostbump juga pernah ada karya yang lain yang difilmkan. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan alur cerita film ini. Sampai ketemu di alur cerita lainnya. Dadah.